Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tara Nurul Hidayah, NPM 236051027 dari kelas Rek C. Di sini saya akan menyampaikan resume buku ajar Pendidikan Kewarganegaraan. Bab 1, Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata kuliah pengembangan karakter. Pendidikan kewarganegaraan bertujuan membentuk mahasiswa menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan, cinta tanah air, sikap demokratis, berkeadaban, daya saing tinggi, disiplin, serta berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan damai berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Mahasiswa diharapkan mampu berpikir rasional, bersikap dewasa dan dinamis, berpandangan luas, dan bersikap demokratis yang berkeadaban sebagai warga negara Indonesia. Mereka juga diharapkan memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, berbangsa, bernegara dalam konteks internasional. Pendidikan kewarganegaraan berfungsi sebagai model pengembangan jati diri dan kepribadian, bertujuan membangun manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap dan mandiri, serta bertanggung jawab terhadap masyarakat dan bangsa. Bab 2, Identitas Nasional. Indonesia memiliki keunikan sebagai negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia, iklim tropis yang hanya mengenal musim hujan dan panas, serta beragam suku, tradisi, dan bahasa yang kaya. Identitas nasional atau jati diri nasional Indonesia dibentuk oleh beberapa faktor seperti geografi, ekologi, demografi, sejarah, kebudayaan, dan watak masyarakat. Watak dari masyarakat Indonesia adalah religius, humanis, menyukai persatuan dan kekeluargaan, serta bermusyawarah serta mengutamakan kepentingan bersama. Identitas nasional Indonesia bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh interaksi antara etnisitas dan globalitas. Indonesia sebagai negara bangsa terbentuk dari penyatuan kerajaan-kerajaan yang memiliki kesamaan nilai-nilai luhur, budaya, dan karakter masyarakat. Nilai-nilai tersebut esoterik atau substansial dan berkembang melalui komunikasi dan interaksi dengan bangsa lain. Pemahaman agama dan kemanusiaan berkembang, memunculkan pandangan baru tentang hak asasi manusia dan kecintaan terhadap Indonesia sebagai satu kesatuan. Keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa memperkaya identitas nasional Indonesia, tidak menjadi penghalang, melainkan sebagai kekayaan budaya yang unik. Pemerintah yang awalnya monarki berubah menjadi demokrasi, mencerminkan perkembangan dalam identitas nasional bangsa Indonesia. Bab 3, Hubungan negara dan warga negara. Kesadaran akan hak dan kewajiban sangat penting karena ketidaksadaran akan hak dapat menyebabkan penyimpangan oleh pihak lain, sedangkan ketidaksadaran akan kewajiban dapat menyebabkan pelanggaran hak orang lain. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 1, hak asasi manusia atau HAM adalah hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintahan demi kehormatan serta martabat manusia. Kebebasan yang bertanggung jawab adalah bagian dari HAM yang merupakan anugerah dari Tuhan. Mengingkari kebebasan berarti mengingkari martabat manusia. Oleh karena itu, semua pihak termasuk negara dan pemerintah harus mengakui HAM sebagai dasar dan tujuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pelaksanaan HAM di Indonesia mengalami pasang surut dan dengan peningkatan pelanggaran HAM baik oleh negara maupun warga negara, di dalam maupun di luar negeri. Negara dan warga negara memiliki hak dan kewajiban sesuai porsinya, di mana negara berwenang mengatur dan warga negara berfungsi mengontrol negara. Pelaksanaan hak dan kewajiban memerlukan pemahaman prinsip dasar, pedoman pelaksanaan, dan lembaga pengawal. Ketiga hal ini merupakan bagian dari revitalisasi Pancasila dalam semua bidang kehidupan. Bab 4, Demokrasi Indonesia.
Demokrasi memiliki tiga makna utama sebagai bentuk pemerintahan, sistem politik, dan sikap hidup. Demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat berdasarkan nilai-nilai Pancasila, baik sebagai pedoman penyelenggaraan maupun cita-cita. Secara sempit, ini berarti kedaulatan rakyat dilakukan melalui hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawaratan perwakilan. Dalam arti luas, demokrasi Pancasila menekankan bahwa kekuasaan tertinggi ada pada rakyat, dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila sebagai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai ini menentang sistem otoriter atau kediktatoran. Pengambilan keputusan dalam demokrasi Pancasila dilakukan melalui musyawarah mufakat. Demokrasi sebagai sikap hidup harus tumbuh dalam diri semua warga negara, baik yang memerintah maupun yang tidak. Sikap hidup dan budaya demokrasi mendukung bentuk pemerintahan dan sistem politik demokratis, mencegah kekacauan dan anarki. Pendidikan demokrasi bertujuan mempersiapkan warga masyarakat agar berperilaku dan bertindak demokratis dengan menanamkan pengetahuan, kesadaran, dan nilai-nilai demokrasi pada generasi muda. Bab 5. Negara, Hukum, dan Hak Asasi Manusia. Negara merupakan kumpulan masyarakat sempurna yang anggotanya menaati aturan. Masyarakat disebut sempurna jika menghargai nilai-nilai kemanusiaan secara internal. Gagasan negara hukum demokratis di Indonesia telah diusulkan oleh pendiri negara sendiri, Dr. Cipto Mangunkusumo, sejak hampir 1 abad lalu dalam konteks hubungan Indonesia atau Hindia Belanda dengan Nederland. Para pendiri terus memperjuangkan konsep negara hukum ini. Tujuan negara hukum adalah memperluas peran pemerintah sesuai dengan perkembangan zaman. Negara hukum material memiliki ciri-ciri khusus yang sesuai dengan konsep Restart. Makna negara Indonesia sebagai negara hukum dinamis adalah bahwa hukum nasional harus akomodatif, adaptif, dan progresif. Perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia didasarkan pada prinsip bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar kodrati setiap orang sejak dalam kandungan sebagai pemberian Tuhan yang wajib dilindungi oleh negara. Perlindungan ini didasarkan pada UUD Negara Republik Indonesia 1945. Bab 6. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Geopolitik adalah ilmu yang mengaitkan kebijakan negara dengan geografi wilayah. Geopolitik Indonesia memiliki kekuatan pada posisi geografis yang strategis dan kekayaan sumber daya alam, serta kelemahan pada wujud kepulauan dan keanekaragaman masyarakat yang perlu disatukan. Wawasan Nusantara adalah pedoman geopolitik Indonesia berdasarkan wilayah Nusantara dan nilai-nilai ketuhanan serta kemanusiaan seperti tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Geopolitik Indonesia mengutamakan geografi, sosial, dan karakteristik geografis negara. Pandangan geopolitik Indonesia menolak penjajahan, ekspansionisme, adu kekuatan, dan rasialisme karena semua manusia dan bangsa memiliki martabat dan hak yang sama berdasarkan nilai-nilai keutuhan dan kemanusiaan universal. Wawasan Nusantara mencakup konsep geopolitik dengan unsur ruang yang berkembang geografis. Latar belakang konsep wawasan Nusantara adalah karakteristik wilayah Nusantara sebagai negara kepulauan. Konsep ini diakui dalam Konvensi Hukum Laut Internasional sebagai bagian dari yurisdiksi negara, termasuk laut teritorial, perairan pedalaman, dan landas kontinen. Bab 7. Ketahanan Nasional Indonesia. Inti dari ketahanan nasional Indonesia adalah kemampuan bangsa dan negara dalam menghadapi berbagai ancaman yang semakin luas dan kompleks. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis yang mencakup ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Ketahanan nasional mengacu pada pengalaman empirik dan kondisi nyata yang berkembang di masyarakat, dengan fokus pada identifikasi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, serta pengembangan kedaulatan dan ketangguhan bangsa. Konsepsi ketahanan nasional tetap relevan sebagai kajian ilmiah, meskipun bukan lagi doktrin pembangunan nasional karena ancaman modern yang semakin luas dan kompleks terhadap ancaman fisik dan non-militer.
Unsur-unsur ketahanan nasional Indonesia terdiri dari 3 aspek kehidupan alamiah atau 3 gatra: letak dan kedudukan geografi, keadaan dan kekayaan alam, serta keadaan dan kemampuan penduduk. Penduduk produktif sebagai sumber daya manusia berkualitas berperan penting dalam memanfaatkan sumber daya alam dan menjaga kelestarian lingkungan. Gatra ideologi merujuk pada Pancasila sebagai perangkat ideologis untuk mempersatukan bangsa. Gatra politik berkaitan dengan kemampuan mengelola nilai dan sumber daya bersama untuk mencegah perpecahan dan pendukung pembangunan yang stabil dan konstruktif.